Dan inilah Nyantai Nyeleneh Santai. Keren banget tadi suaranya Angel. Balik lagi bareng gua Kiwan, dan kali ini saya masih ditemani oleh yang cantik di sini. Angel. Karamoy ya? Hah? Karamoy ya? Enggak. Kenapa gitu mukanya? Angel Elga. Wow. Kamu gimana? Sehat? Sehat? Ceria? Gimana nih? Kondisinya lagi gimana? Ceria, lagi galau, lagi... Suasanamu gimana suasana? Campur aduk sih. Kenapa campur aduk? Ada lah. Hah? Ada. Apa yang membuat campur aduk? Jangan di depan kamera lah. Oh, jangan di depan kamera. kamera. Ini lebih ke soal kamu sendiri, soal pasangan, atau soal Aduh. pekerjaan? Tiga topik itu. 2. Pekerjaan enggak? Oke, Udah, jadi kamu sendiri sama pasangan. Yang sudah menonton episode sebelumnya sudah tahu bahwa dia Gemini. Pasangan. Iya. Ini Joni ngoceh terus ya kalau ada Angel di sini ya. Emang. Ada apa ini Joni dengan Angel nih? Demen aja jadi kalau kayak gini. Oh, kamu demen. Kan, ini konten. Oh. Mau gak kamu kalau Joni mau? Enggak. Kenapa? Enggak. Kamu Enggak kenal- bisa, enggak bisa. Gak bisa. Kamu kenal Joni udah lama? Lama. Berapa lama? Dari SMP 1. Kelas 7? Ya. Sekarang kamu? Kuliah semester 8. Oke, udah berapa tahun? Berapa tahun tuh? 4, 7, 6, 10 tahun. Oke. Rasanya gimana? Percaya gak sih kalau ada kata orang bahwa cowok sama cewek itu gak bisa Enggak bisa sahabatan. sahabatan? Bener gak? Enggak juga sih. Buktinya kita bisa. 10 tahun. Paling enggak salah satunya pernah suka. Tapi akhirnya karena gagal tetap aja jadi sahabatan. Iya. Iya. Jadi salah satu dari kalian pernah suka? Oh. Pernah diutarakan? Pernah ya? Kayaknya pernah ya? Pernah? Pas masih kecil, pas SMP. SMP tuh cinnamon banget. Oke. Gue banget. Kampret. Tapi rasa itu masih ada Joni? Udah enggak ya? Iya. Bekas lagi aja. Kalau kamu pernah ada rasa dia? Sama siapa? Sama dia? Enggak. Kenapa? Demi persen. Nggak bisa aja. Gak bisa? Bukan karena kamu Gemini? Enggak. Gemini tuh gak mungkin suka sama semua orang juga ya. Iya, tapi flirting aja sama semua orang ya. Jadi kalau kamu dideketin sama Gemini, belum tentu dia suka sama kamu. Banting-banting nih. Iya nih. Wah, ini tuh. Nih baju keren nih pegang nih satu nih. Ini baju keren nih. Ini bajunya In and Out, boleh dibuka. Aja ya. Ya buka. Kamu buka deh, aku ribet banget. Megang gitar nih, gitar aku singkirin dulu. Unboxing. Nah, keren banget gak kaosnya? Keren. Depannya kayak gini, Nih belakangnya nih. Widih, keren banget. Nah, gimana buat cara dapetin ini, Angel? Gimana tuh? Angel belum tahu? Gak tahu. Gimana tuh? Wah, gampang banget. Setelah ini netizen semuanya bisa langsung cek di Instagramnya inandout.id. Karena selama periode libur lebaran ini, Angel, dari tanggal, ini dimulai dari tanggal 29 kemarin, Angel. Sampai nanti tanggal 9 apa? Berapa ya? 9 atau 10 Mei lah, itu. Setelah lebaran ya? Nah, pokoknya intinya kalian langsung cek di Instagram inandout.id. 15 orang yang beruntung akan dapat baju baru In and Out yang keren banget. Keren gak? Keren. Keren. Salah Ini satu. maksudnya belakangnya apa nih? Nah, coba. Nih kasih lihat. Terbang. Nih. Belakangnya ini adalah salah satu judul di artikelnya In and Out. inandout.id. Website-nya kalian bisa cek langsung inandout.id, atau nanti kalau kalian sudah dapat kaos ini barcode langsung menuju ke artikel yang berhubungan dengan ini. Wis, canggih. Canggih gak? Canggih. Keren gak? inandout.id. Itu lifestyle banget di saat zaman sekarang. Judulnya apa nih?
Sudah 2022 nih, masih debatin tentang emansipasi. Kalau bicara soal emansipasi nih, kamu tipe yang sangat gini, bukan mendukung atau tidak ya. Kita semua harus mendukung emansipasi, baik itu emansipasi wanita, pria ataupun kaum yang lebih minoritas. Cuman bahasanya gini, supaya saya tidak salah nih, gini, lebih sering tuh emansipasi atau isu-isu seksisme itu berhubungan soal laki-laki dan perempuan, Nah, Ya. kamu itu adalah tipe yang pokoknya laki-laki dan perempuan itu apapun itu harus setara. Wanita itu pasti bisa hidup tanpa laki-laki kayak gitu. Kamu tipe yang begitu atau yang ya udah hidup dengan kodratnya aja kayak gini? Aku tipe yang pertama. Gimana tuh? Cowok sama cewek ya setara. Bisa aja apa namanya yang dilakuin sama cowok, ya cewek juga bisa. Kenapa harus dibanding-bandingkan? Kenapa harus cowok yang selalu ditinggikan dan cewek yang direndahkan? Oke, bisa ini dalam artian ya udah cowok bisa melakukan apa, cewek ini juga harus bisa melakukan itu. Nggak harus sih, tapi bisa. Bisa melakukan itu. Nah, pertanyaannya begini artinya, ketika dalam artian gini, kodratnya itu kodrat apa gimana ya bahasanya? Gini deh, kalau biasanya kamu melihat bahwa laki-laki itu yang lebih sering akan bekerja keluar kalau ketika berumah tangga, sedangkan wanita lebih sering harus mengurus di dalam rumah. Kamu itu tipe yang ya udah dua-duanya bekerja di rumah biar ART, atau ya gak apa-apa, saya wanita saya yang bekerja saja, laki-laki di rumah jadi bapak rumah tangga juga gak apa-apa. Berat nih. Kayaknya aku bukan tipikal yang kedua sih. Kalau cowok di rumah, karena aku dibesarin tuh di keluarga yang kalau cowok tuh harus ada usahanya, harus bisa harus rajin, harus mau kerja, nggak boleh malas-malasan doang di rumah. Ntar jadinya malah lenje, malah manja kan. Oke. Nah, aku tuh bener-bener gak bisa banget nih. Misalnya aku punya suami dan ternyata aku yang kerja, dia yang di rumah nyantai-nyantai, leha-leha jagain anak, gak bisa kayak gitu. Oke, tapi kalau kamu yang di rumah sedangkan dia bekerja, Oke-oke aja. oke-oke aja. Oke-oke aja. Itu yang disebut setara. Itu yang disebut laki-laki dan perempuan harus setara. Ketika laki-laki berusaha mengambil perannya perempuan, tapi tidak diizinkan oleh perempuannya, sedangkan perempuan berusaha mengambil perannya laki-laki. Enggak, masalahnya kan dari dulu emang kita udah tertanam kayak gitu. Nah, Laki-laki kerja, tetapi ceweknya kan ibu rumah tangga. Kan nggak ada dong ayah rumah tangga. Ada bapak rumah tangga sekarang. Masa bapak rumah tangga? Ada. Kepala keluarganya? Tetap laki-laki. Kepala keluarga itu kan mungkin kalau ke seksisme sekarang, feminis sekarang, zamannya bahwa kepala keluarga itu adalah bagian dari lebih ke ini kita gak berbicara agama ya, agama yang kita anut kebanyakan ya patriarki lah, laki-laki yang harus jadi imamnya, laki-laki yang harus jadi ininya. Tetapi feminis zaman sekarang itu lebih ke kayak kepala keluarga itu adalah konsesi. Konsesi itu artinya kesepakatan aja. Siapa yang ini? Atau beberapa agama mengajarkan bahwa perempuan harus hormat dan tunduk sama laki-laki, dan laki-laki harus bisa menghargai, menyayangi istri. Intinya dibuat setara, tapi konsesi aja siapa yang jadi kepala keluarganya. Jadi tidak ada perdebatan di sana. Nah, tetapi tadi poinnya balik lagi aku ke kamu. Maksudnya gini, kamu tahu bahwa dari dulu dalam tanda kutip yang kamu lihat dan kamu alami di rumah sendiri, laki-laki itu yang bekerja keluar, sedangkan wanita yang di dalam. Tapi di era zaman sekarang bisa dua-duanya keluar dan ART yang di rumah. Iya. Tetapi ketika dibalik situasinya, kamu menolak kan? Iya. Kenapa begitu? Kita sebagai laki-laki, kita juga mau mengambil peran itu. Kalau kalian mau mengambil perannya laki-laki, silakan. Saya sebagai laki-laki, saya tegaskan, saya sebagai laki-laki, saya tidak menentang yang namanya feminis. Kalau kalian mau mengambil perannya laki-laki, silakan. Tetapi izinkan kami juga mengambil perannya perempuan untuk di rumah. Kalau kalian mau bekerja di luar, silakan. Saya sangat terbuka. Tapi bagian itu kenapa kamu gak bisa setuju? Apa ya?
Kalau misalnya cowoknya yang di rumah ya, emang gak malu? Gak malu sama omongan orang? Kesetaraan apa yang terjadi kalau gitu? Maksudnya, Kesetaraan apa yang ada? bisa aja, siapa tahu ya cowoknya tetap aja kerja keluar kan, tapi ceweknya kalau di rumah, cuman dia juga ada kerja sampingan di rumah juga. Tahu-tahu maksudnya kalau saya dia ada kerja juga, Oke, artinya si cowok juga boleh dong, misalnya kerja dari rumah aja. boleh-boleh aja, yang penting dia menghasilkan duit kan, bukan cuma pakai duit istri. Oke. Intinya si cowok itu harus bisa ngasilin duit juga. Bagi kamu, boleh dibalik asal tetap produktif. Iya, Tuh cowok. betul. Nah, tapi kalau misalnya kejadiannya adalah kamu punya suami nanti ke depannya. Suamimu bilang ke kamu bahwa udah aku bisa menafkahi kamu semuanya, kamu gak akan kekurangan, kamu di rumah aja, gak usah kerja bahkan. Urus saja, ketika aku pulang aku mau kamu tetap bisa mengurus aku, rumahnya keurus, anak-anak, misalnya kamu punya anak, keurus. Tapi dia kerja ya? Ya. Aku mau apa enggak gitu posisinya? Enggak sih, karena aku pribadi tipe orang yang nggak bisa cuman leha-leha di rumah doang. Aku tuh orangnya maunya ada aktivitas, mau ada kerja deh. Pokoknya intinya aku harus punya sampingan sendiri juga. Nggak mau bener-bener sepenuhnya bergantung sama si suami. Tahu-taunya lagi ribut segala macam, duitnya diambil sama dia semua kan nggak ada yang. Kalau udah jadi suami istri, bercerai, hartanya itu bagi dua pasti. Nah, tapi kan balik lagi ke orang kan. Kecuali ada perjanjian pernikahannya. Ya, seperti itulah. Intinya aku nggak mau bergantung sama cowok. Harus punya kerjaan sendiri. Oke. Punya penghasilan sendiri. Nah, kalau menyambung ke sana, kesini-sininya karena menganggap bahwa cowok dan cewek itu setara, sekali lagi aku dukung setara. Tapi balik lagi bahwa kalau saya mau mengambil peran perempuan, saya juga mau. Kayak gitu. Kecuali kodratnya bahwa saya melahirkan itu gak mungkin dong, gak bisa dong. Nah, tapi gini, karena yang bukan berkembang apa ya? Kalau mengembangkan dari apa yang tadi kamu sampaikan, sekarang banyak, misalnya orang menikah, itu ada yang namanya istilahnya pranikah. Karena kesetaraan tadi, maksudnya si cewek ataupun si cowok dalam perjalanan mereka sebelum menikah, mereka sudah punya katakan tabungan atau penghasilan sendiri yang maybe besar buat mereka. Nah, mereka gak mau kalau sampai mereka nantinya berpisah setelah menikah, itu perjuangan mereka sia-sia nih. Karena pada akhirnya digabung, dibagi dua. Nah, sedangkan ketika tujuan mereka pranikah, ada perjanjian pranikah, itu adalah supaya usaha mereka nggak sia-sia apa yang sudah mereka bangun masing-masing. Kamu setuju gak dengan hal itu? Kalau sebenarnya, berarti udah disiapin mateng-mateng dong dari awal. Iya, udah ada omongan. Yuk, misalnya, Jul kita nikah yuk. Mau gak? Kenapa gue jadi ngelamar? Diam lagi dia, ngajar. Mikir lagi. Mikir lagi. Gue mikir. Mau apa enggak ya? Bingung juga. Sempat dipikirkan ya? Aduh. Ayang. Ini gimana nih, Ci? Ini kokonya ganjen. Aduh. Enggak. Maksudnya, misalnya, Jul kita nikah, tapi sebelum kita nikah kita ada perjanjian pernikahan nih. Bahwa kalau kita amit-amit nih bercerai, harta kita nggak kebagi. Hartaku, hartamu. Tapi selama menikah ya, sebagai suami, aku akan Barengan. mencukupi. Oh, setuju aja sih. Justru bagus malah kayak gitu. Biar nanti pas nikahnya jelas. Nih duit dari mana aja, terus nanti berapa buat rumah, berapa buat apa segala macam, kayak udah terkoordinasi dengan baik. Oh ini beda sama financial planning buat marriage. Oh beda. Ini beda. Ini benar-benar harta kekayaan yang dibawa sama suami sama istri. Oh. Itu gak akan kecampur. Tapi buat kehidupan selama menikah ya itu konsesi yang beda. Itu perbincangan yang beda gitu. Kamu setuju? Setuju. 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 Kenapa? Ya nikah kan masalah berdua. Ya duit juga masalah berdua. Kayak nggak mesti kita harus pakai punya salah satu pihak doang kan. Oke, jadi ketika bercerai masing-masing aman ya? Masing-masing aja aman. Oke. Pertanyaannya adalah, artinya orang menikah sudah takut untuk bercerai. Ngapain dia menikah? Kalau kamu setuju kayak gitu, iya gak? Bisa gak aku bilang kayak gitu? Artinya kamu sudah takut untuk bercerai, ngapain kamu nikah? Kalau kamu Iya. takut ujung-ujungnya akan bercerai.
ya kalau dia udah punya pemikiran kayak gitu berarti dia nggak percaya dong kalau saya pernikahan dia tuh bakalan long lasting kan. Pertanyaannya apa sih? Ya, pertanyaannya adalah artinya ketika kamu setuju dengan hal itu, kamu setuju gak dibilang bahwa kamu percaya bahwa kamu akan bercerai nih satu hari? Apa sih kok percaya baik banget gak ngerti? Gue dimarahin lagi. Ini yang nggak jelas dari gua, apa dianya? Pusing. Enggak, gini kan kamu tadi setuju dengan pranikah, Iya. perjanjian pranikah. Dengan dan tadi ketika aku jelaskan bahwa ketika kamu setuju, ada tanggapan yang mengatakan bahwa orang yang setuju itu berarti dia nggak percaya pernikahannya bisa long last, atau kebalikannya dia percaya bahwa satu hari dia akan bercerai, akan berpisah. Nah kalau sudah yakin akan bercerai, akan berpisah di ujungnya, nggak akan long last, ngapain nikah? Nah kamu termasuk yang kayak gitu gak? Enggak berarti aku ralat. Labil banget sih gue dari awal. Apaan sih? Salah ngundang bintang tamu. Berarti aku enggak. Oh enggak? Enggak. Jadi kamu nggak akan menuntut perjanjian pernikah? Enggak. Dari pasangan? Enggak. Jadi ketika ada calon suamimu yang mengatakan, kamu kalau mau nikah sama aku kita harus perjanjian pernikah? Enggak. Enggak? Berarti lu nggak mau ini dong. Berarti lu mau nyari cewek lain dong, mau cerai sama gue dong. Bilangnya kayak gitu dari awal. Artinya langsung cut itu? Iya. Cowok. Tuh, dengar. Yang mau deketin Angel, jangan ada perjanjian pernikah. Oke. Kalau perjanjian prapacaran? Enggak juga. Enggak tahu. Enggak tahu. Perjanjiannya adalah kalau dari kamu harus sampai nikah gitu? Enggak lah. Enggak tahu. Oh, jadi pacarannya Angel gak harus ke nikah? Nikah sih. Cuman sekarang nggak tahu. Angel itu tipe yang masih percaya bahwa pernikahan itu penting gak sih? Penting. Penting. Kenapa? Menghasilkan keturunan. Kalau cuma menghasilkan keturunan, orang tidak perlu menikah, Angel. Kan manusia diciptakan ini nggak bisa sendiri. Benar. Harus berpasangan. Benar. Kalau di luar negeri itu mereka menghasilkan keturunan nggak harus menikah. Iya sih. Tapi aku mau nikah aja. Alasannya? Kalau keturunan itu sangat klise sih. Ya buat pasangan hidup. Kenapa? Pendamping hidup. Biar gak kesepian. Biar gak sendiri. Ya udah. Angel takut sendiri? Takut sih. Aku orangnya nggak bisa sendiri sih. Nggak bisa sendiri? Nggak bisa. Kamu butuh ada orang yang bersama? Betul. Bahkan aku kalau ke mall aja aku nggak bisa jalan sendiri. Really? Sumpah, aku gak bisa. Yang namanya nih orang-orang bisa kan nonton sendiri, jalan makan sendiri. Kamu nggak pernah nonton sendiri? Aduh nggak. No, big no. Tapi di perjalanan sendiri bisa? Perjalanan bisa. Oke. Tapi kalau udah melakukan aktivitas yang seharusnya bagi kamu itu bisa dilakukan bersama? Tapi aku sendiri nggak bisa. Oke. Aku bakalan ngerasa kayak, aduh ini gue kayak orang gila nih, makan sendiri, nonton sendiri, kayak gitu, bener-bener nggak bisa. Jadi kalau di rumah gimana? Kalau di rumah mah nggak apa-apa, emang di rumah oke. rebahan-rebahan, main HP. Tapi kalau udah di luar, nggak bisa. Jadi seumur hidup Angel belum pernah nonton sendiri? Oke. Udah nonton Fantastic Beasts? Belum, nggak ngikutin. Gak ngikutin? Jadi kalau mau nonton ada film baru Doctor Strange. Ngikut. Ngikutin. Pengen nonton nanti? Pengen. Bakalan Nggak bakal sendiri pokoknya. nggak bakal sendiri? Nggak bakal Oke? sendiri. Yang mau nonton Doctor Strange dan kemungkinan akan sendiri, Angel silakan. Ada Instagramnya di sini. Silakan di DM. Gue nonton doang. Kan kita tidak tahu dari nonton kemana. Mungkin saja ke pranikah. Waduh. Oke. Tapi balik lagi. Kamu adalah tipe yang kenapa percaya nikah? Karena kamu takut sendiri lah ya sampai tua nanti. Oke. Aku punya satu pemikiran sih. Kenapa kita harus menikah? Salah satunya aku setuju bahwa sangat kasihan sih kalau di masa tua itu harus sendiri. Bagi aku gini, yang aku yakinin sampai hari ini,
sampai hari ini ya, karena aku belum nikah, aku belum punya anak nih. Cuman maksudnya gini, ketika ini pertanyaannya adalah, ketika lu punya pasangan, lu akan lebih sayang pasangan lu atau sayang anak lu? Berat nih kok. Nggak tahu juga mau jawab apa. Sayang dua-duanya lah. Kalau aku akan punya jawabannya begini. Benar, kita harus sayang sama pasangan, sama anak yang sudah dipercayakan sama kita. Kita harus sayang dua-duanya. Tetapi secara tanggung jawab, terutama aku bilang dari sisi aku dan aku laki-laki, aku bertanggung jawab sampai anak aku ini mandiri. Tetapi setelah mereka cukup mandiri, sudah bisa sendiri, makan sendiri, mandi sendiri. Mandiri dalam usia yang mereka sudah matang untuk mencari pekerjaan dan bisa menghidupi diri sendiri, ya sudah. Tugas saya kembali adalah untuk menemani pasangan saya. Karena yang akan menemani sampai tua, berdua, adalah pasangan. Ya kita nggak tahu umur ya, kita nggak bicara soal umur. Kita bicara sampai normalnya manusia 75 sampai 80 lah, kayak gitu. Tapi aku penasaran nih. Kayak sekarang di sinetron-sinetron gitu kan. Misalnya Koko diperhadapkan, amit-amit lah ya, istri lagi hamil gede nih, mau brojol tuh. Nah, tapi anaknya disuruh pilih salah satu. Koko bakal pilih yang mana? Oh oke, ketika Mau ngelahirkan, ternyata dokter bilang harus pilih salah satu antara istri sama anak. oke. Aduh, tiba-tiba nembak. Oke. Soalnya gini, gue kan si Aquarius ya, si halu, si suka berhayal. Gue pernah lagi berhayal di mana? Gue kan suka nonton film-film, salah satunya itu filmnya film Korea yang judulnya Miracle in Cell Number 7. Iya. Pernah nonton nggak? Yang maaf bapaknya Enggak ini. idiot lah ya, kayak gitu. Terus anaknya tumbuh dengan sehat dan sebagainya. Nah, gue pernah berpikir kalau aku ada di peran sebagai single parent, terus aku punya anak mau cewek mau cowok, terutama cewek nih misalnya. Kalau aku harus single parent, aku lebih pilih cewek anaknya. Terus aku berpikir, kayaknya dari satu sisi aku berhalu bahwa itu kayak keren juga. Keren. Dari sisi itu aku pernah berpikir itu kayak keren gitu. Terus strugglingnya itu kayaknya seru. Aku malah berpikirnya ke sana. Tetapi dari pemikiran bahwa aku juga pernah berpikir bahwa harus menyelamatkan yang mana, secara naluri aku akan milih nyelamatin istri. Bisa hamil lagi. Bukan soal bisa hamil lagi, karena aku sudah mengenal istri aku, dan aku sudah sayang sama dia. Oke, anak memang siapapun calon anakku, bukannya saya tidak sayang gitu ya. Cuman maksudnya rata-rata teman-teman aku yang cowok, dia berkata dia menyadari dia seorang ayah adalah setelah dia menggendong. Oh. Nah, memang kita tetap bertanggung jawab dong sama yang udah ada di perut. Tapi maksudnya nih bayi, nih makhluk belum tahu nih seperti apa. Dan juga belum tahu rasa sayang yang hangat membu seperti apa. Sedangkan sama yang ini, saya sudah sayang. Jadi secara naluri akan pilih itu. Tapi nih, istri kamu udah sadar nih dari siuman dia. Terus dia nanya, anak gue kemana? Gimana nih? Padahal tuh anak udah 9 bulan di perut dia kan, dia capek-capek bopong tiap malam 9 bulan. Ya. Nanti apa yang bakal Koko kasih jawabannya? Ya aku harus jelaskan apa yang terjadi. Cuman kalau dia nguatin akhirnya dia. nyalain Koko gimana? Blaming itu mungkin pasti ada ya. Karena yang ngambil keputusan dia merasa bukan dia, aku yang ngambil keputusan kan. Blaming itu pasti ada. Ya itu yang harus tetap aku bisa jelaskan dan membuat dia percaya bahwa pilihan aku itu adalah yang terbaik. Dan itu kan tadi aku ngomong itu naluri aku. Tetapi aku akan nanya ke dokter kan pastinya. Dalam artian chance untuk menyelamatkan
siapa nih chance hidup yang lebih besar? Aku pengen misalnya istri aku, tapi ternyata chance hidup anaknya lebih besar, sedangkan istri aku bisa jadi kalau diselamatkan dua-duanya meninggal, ya pasti harus salah satu. Kayak gitu. Jadi siapapun yang hidup nanti, aku harus bisa menjelaskan ke mereka. Buat pacar Kokiwan, nih, husbandable. Wih. Approve. Udah dites. Jadi kamu bimbang? Sama siapa? Tadi masih mikir? Enggak. Nah kalau kamu, Apa? yang ada di posisi itu, Aku jadi cowok. bukan si ceweknya. Ketika kamu bangun, mana anak kita? Karena di umur aku yang segini, aku masih nggak bisa ngebayangin hamil itu kayak gimana, sesakit apa. Dan masih belum ngebayangin kalau aku bisa punya anak. Jadi, aku bakalan bilang ke suami aku dulu, nyelamatin aku dulu aja. Save me first. Nanti kita baru bikin lagi ya. Gitu aja. Oke. Itu sekarang, nggak tahu nanti. Oke. Mungkin secara umur, kamu lebih suka cowok yang lebih tua apa seumur? Atau yang lebih muda? Sejujurnya lebih tua. Berapa tahun maksimal? Maksimal 5 lah. Tapi aku pernah deket sama yang 7. Oke. Beda umur 7 tahun. Sama yang 9? Gak pernah. Cengkong gua. Wow.